kepada guru jangan menista, bercakap kasar, bermasam muka. Orang benci, Allah pun murka. Hidupmu akan terlunta-lunta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halo, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Bertemu kembali dalam pembelajaran Budaya Melayu Riau untuk kelas 3. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengenal bunyi E lemah mati, kemudian mengenal dan membaca kata dasar bunyi awal I dan U mati. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Pembelajaran kita mulai dengan membedakan bunyi E lemah dan E keras. Dalam tulisan Arab Melayu terdapat dua bunyi E. Yang pertama adalah E keras, kemudian E lemah. Yang akan kita pelajari adalah bunyi E lemah. Bunyi E lemah adalah E. E lemah berbunyi E, sedangkan E keras berbunyi E. Jadi paham ya bagaimana perbedaan bunyi E lemah dan E keras. Baiklah, kita mulai pembahasan kita mengenal dan membaca kata dasar bunyi E lemah mati dalam beberapa contoh kata berikut ini. Yang pertama, contoh bunyi E lemah bertemu dengan bunyi A, seperti pada kata senda, denda, benda, merta, terpa, cerca, senja, serba. Nah, itulah bunyi kata dasar yang memiliki bunyi E lemah bertemu dengan bunyi A. Cara penulisan kata dasar bunyi E lemah bertemu A adalah bunyi kata pertama tidak diberi ilah, sedangkan bunyi kata kedua diberi ilah huruf alif. Alif adalah sebagai bunyi A. Selanjutnya kita membahas tentang bunyi E lemah bertemu bunyi I. Misalkan pada kata seperti resmi, mesti, benci, pergi. Nah, di sini kata-kata tersebut adalah mengandung bunyi E lemah bertemu dengan bunyi I. Sedangkan cara penulisan pada kata dasar bunyi E lemah bertemu bunyi I adalah
bunyi kata pertama tidak diberi ilah, dan bunyi kata kedua diberi ilah huruf ya. Huruf ya sebagai bunyi i. Baiklah, pembahasan kita lanjut kepada kata dasar bunyi e lemah bertemu dengan bunyi u. Seperti pada contoh kata berikut ini: sendu, restu, tengku, perlu, tentu, serbu. Pada kata dasar bunyi e lemah berjumpa dengan u, di mana u itu berasal dari huruf ilah waw. Sekarang simaklah sebuah cerita singkat tentang buluh. Buluh itu adalah nama lain dari bambu dalam bahasa Melayu. Jadi buluh sama artinya dengan bambu. Cobalah kalian simak dan perhatikan ya. Sembilu adalah kulit buluh yang diasah hingga tajam. Pada zaman dahulu, sembilu digunakan untuk potong ari-ari, adik bayi yang baru lahir. Sembilu digunakan juga untuk potong usus sapi atau ayam, serta untuk potong pisah daging dari tulang. Sembilu lebih ringan dan lebih tajam daripada pisau biasa, dan bila kena tangan akan luka dan sakit tiada terkira. Maka kita harus hati-hati bila main buluh, sebab jika luka kena kulit buluh, rasa sakit akan sangat lama. Itulah cerita tentang buluh, di mana buluh sama dengan artinya bambu. Kita lanjutkan pada pembahasan bunyi awal i dan u mati. Aturan penulisan bunyi awal diberi ilah huruf ya atau waw, sedangkan bunyi kata kedua diberi ilah alif. Alif adalah sumber dari bunyi a. Seperti pada beberapa contoh kata berikut ini yang mengandung bunyi i mati atau u mati bertemu dengan huruf a hidup. Misalkan pada kata dinda, din adalah bunyi i mati, sedangkan bunyi a hidup adalah pada suku kata da. Setelah digabungkan antara din dan bunyi da, maka penulisannya adalah dal ya nun dal alif, maka dibaca dinda. Contoh selanjutnya pada kata tunda. Tunda terdiri dari pertama bunyi u mati pada suku kata tun, kemudian bunyi a hidup pada suku kata da. Setelah digabungkan menjadi kata tunda, penulisannya tak wau nun dan alif. Mari kita baca beberapa kata yang memiliki bunyi i atau u mati bertemu dengan bunyi a hidup. Yang pertama, jingga, hingga, lingga, timpa, pinta, timba, sirna, limpa,
sumba, dusta, jumpa, purna, putra, kusta, bunda, surga. Selanjutnya, pembahasan pada bunyi i atau u mati bertemu dengan bunyi i hidup. Aturan penulisannya adalah bunyi kata awal diberi ilah huruf ya atau waw, dan bunyi kata kedua diberi ilah huruf ya. Huruf ya di sini adalah berfungsi sebagai huruf i. Seperti pada contoh kata berikut ini. Kata mimpi adalah terdiri dari bunyi i mati, mim, kemudian bunyi i hidup, pi. Setelah digabung, maka dibaca mimpi. Penulisannya dalam Arab Melayu adalah mim ya, mim, kemudian peh dan iya. Dibaca mimpi. Contoh yang kedua adalah pada kata kunci. Kata kunci pada bunyi u mati adalah kunc, sedangkan bunyi i hidup adalah suku kata ci. Setelah digabung menjadi kata kunci. Kunci ditulis dalam Arab Melayu adalah kaf, waw, nun, ceh, dan huruf ya. Beberapa contoh dari bunyi i mati bertemu dengan i hidup seperti pada kata rinci, tinggi, hindi, inti. Sedangkan untuk contoh bunyi u mati bertemu dengan i hidup seperti pada contoh kata multi, gusti, putri, sumbi. Sedangkan untuk bunyi i mati atau u mati bertemu dengan bunyi u hidup, maka aturan penulisannya adalah bunyi kata awal diberi ilah huruf ya atau waw, sedangkan bunyi kata kedua diberi ilah huruf waw. Seperti pada contoh kata berikut ini, yaitu kata windu. Kata windu terdiri dari bunyi i mati pada suku kata win, sedangkan bunyi u hidup pada suku kata du. Setelah digabungkan menjadi kata yang sempurna yaitu windu. Penulisannya adalah waw ya, nun, dal, waw. Kemudian contoh bunyi u mati bertemu dengan bunyi u hidup seperti pada kata tunggu. U mati pada suku kata tung, sedangkan bunyi u hidup pada suku kata gu. Setelah digabung menjadi kata tunggu. Penulisannya adalah tawau, kemudian eng, geh, dan waw yang disambung. Mari kita baca beberapa kata yang memiliki bunyi i atau u mati bertemu dengan bunyi u hidup seperti pada kata rindu, minggu, tinju, hindu, tumpu, bumbu, sumbu, buntu. Selanjutnya kita akan membaca pantun yang ditulis dalam tulisan Arab Melayu. Perhatikan dan simak ya. Bila pijak di lapuk papan, nanti bisa jatuh dan luka.
Bila bijak kepada kawan, hidup akan jadi mulia. Apa tanda baju sepadan? Rupa dan warna sama sejudu. Apa tanda murid teladan? Selalu patuh kepada guru. Bila cahaya sudah muram, maka lampu yang kita cari. Bila sekarang kita menanam, maka kita yang petik nanti. Demikianlah seluruh penjelasan materi pada video kali ini. Selanjutnya kerjakan tugas berikut ini. Demikianlah seluruh uraian materi pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.